Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini masih murah, dividen tinggi, fundamental bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan besar dengan fundamental bagus yang sahamnya belum banyak dilirik. Padahal perusahaan bisa mencetak laba 4 triliun dan membagi dividen secara konsisten dengan jumlah yang besar. Asetnya bahkan mencapai 310 triliun, yang artinya perusahaan ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi anehnya, valuasi PER dan PBV saham ini masih rendah, di mana PER 6 kali dan PBV 0,6 kali. Apakah ini merupakan suatu kesempatan? Mungkinkah harga sahamnya naik 1 kali lipat di masa depan? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang akan dibahas. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BNGA punya aset 310 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 280 triliun. Artinya aset perusahaan naik 30 triliun atau 10,71% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 310 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 164 triliun. Artinya 52,90% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5 triliun atau 3,14%. Selain kredit yang diberikan, ada juga obligasi pemerintah. Dari total aset 310 triliun, perusahaan punya obligasi pemerintah sebanyak 60,52 triliun. Artinya, komponen tadi punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,7 triliun atau 8,42%. Kedua, liabilitas. BNGA punya liabilitas 267 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 239 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 28 triliun atau 11,72% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 267 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 241 triliun. Artinya, 90,26% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 34 triliun atau 16,43%. Selain simpanan nasabah, ada juga efek yang diterbitkan. Dari total liabilitas 267 triliun, perusahaan punya efek yang diterbitkan sebanyak 5,3 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,2 triliun atau 18,46%. Ketiga, ekuitas. BNGA punya ekuitas 43,37 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 41,03 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 2,34 triliun atau 5,70%. Dari total ekuitas 43,37 triliun, perusahaan punya saldo laba sebanyak 30,66 triliun. Artinya 70,69% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,09 triliun atau 11,21%. Keempat, pendapatan. BNGA punya pendapatan 18,86 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 20,69 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 1,83 triliun atau 8,84% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BNGA punya biaya pokok penjualan sebanyak 5,77 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 8,23 triliun. Berarti biaya pokok turun 2,46 triliun atau 29,89% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BNGA mampu menghasilkan laba sebanyak 4,1 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 2,01 triliun, berarti laba perusahaan naik 2,09 triliun atau 103,98% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BNGA punya ROE 9,45% dengan NPM 19,07%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 616%.
Rasio keuangan BNGA bisa dikatakan normal, di mana tidak jelek, tapi tidak juga luar biasa. ROE dan NPM saham ini terlihat baik karena terjadi kenaikan laba 103% di tahun 2021. Tapi, apakah hal itu bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,31 kali dan PBV 0,60 kali. Valuasi saham ini menjadi salah satu yang termurah di bursa apabila melihat dari sisi pencapaian laba. Coba cari saham yang mampu mencapai laba 4 triliun, tapi punya PER dan PBV yang rendah. Mungkin akan sangat jarang kamu temukan saham dengan karakter seperti ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada peningkatan pada beberapa komponen seperti kredit yang diberikan, obligasi pemerintah, dan lainnya. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari simpanan nasabah. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Meski pendapatan turun, laba BNGA bisa naik 100%. Hal ini karena terjadi penurunan beban bunga sekitar 2,46 triliun. Artinya, kenaikan laba lebih disebabkan oleh penurunan biaya dan bukan pertumbuhan pendapatan. 5. Rasio keuangan terlihat wajar, artinya tidak jelek tapi juga tidak spektakuler. 6. Valuasi BNGA masih rendah dibandingkan bank lain. Demikian analisa singkat saham BNGA berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bibir orang bijak menamburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Thank you.